Ada pertanyaan menarik, apakah galbay di pinjol itu berpengaruh pada proses pinjaman kredit kita di bank konvensional seperti proses pengajuan KUR, KPR, ataupun ya mungkin leasing mobil ataupun motor, atau juga pokoknya pinjaman-pinjaman usaha di konvensional ya. Baik, untuk menjawab ini sebetulnya saya buat video ini karena saya punya teman ya bekerja di salah satu perusahaan bank BUMN yang membidangi di KUR. Dia itu gemes dan ngomong ke saya. Apa yang membuat dia gemes? Karena ada salah satu konten kreator ya. Saya tidak mau nyebut namanya, tetapi kadang memang sekarang ini banyak orang jadi konten kreator tapi dia tidak punya pengalaman di bidangnya, dia hanya tahu baca berita dan kemudian ngomong seadanya masalah ini bisa atau tidak. Si konten kreator ini bilang bisa, gampang mas, kamu tinggal ngomong aja apa adanya sama si salesnya, kemudian nanti salesnya akan akan memaklumi dan kamu bisa lagi pengajuan. Jadi ini dianggap bisa gitu loh. Mungkin dia nganggap bisa karena dia ingin didukung oleh followernya, karena supaya bicara sesuai dengan keinginan mereka. Baik, begini, saya tidak mau nyebut nama lagi. Yang jelas kali ini saya mau menjawab dari perspektif perbankan dulu sebelum menjawab dari perspektifnya si pengajuan. Karena di dalam bank itu ada dua perspektif yang harus ketemu. Satu perspektif bank berarti prosedur, keamanan, dan bagaimana jangka panjangnya. Yang kedua perspektif dari pengajuan sendiri. Nah, Slik OJK, nah ini kan yang sering digadang-gadangkan adalah masalah Slik OJK ataupun masalah BI checking. Katanya kalau Slik OJK-nya kamu jelek dan kamu sudah sudah ya galbay, mungkin sudah call 5 misalnya ya, atau sebenarnya kalau call 5 ini sudah masuk di ya 6 bulan ataupun 180 hari, maka kemudian otomatis dicoret. Baik, saya nyebut nama BRI. Kalau BRI sudah tidak mau berurusan dengan pinjol, ya, kamu mau mengajukan KUR BRI dimanapun pasti ditolak. Yang perspektif Bank BRI itu begini. Ini saya sudah podcast di salah satu konten saya dengan salah satu manajer yang dia belum disebut sebagai orang BRI, tapi saya mau nyebut sekarang. Jadi waktu itu dia ngonten, jangankan kepada orang yang mengajukan di BRI mas, kepada karyawan sendiri kalau terlibat di pinjol itu biasanya sama kepala cabang, kalau tidak dia dipindah ke tempat yang atau dipecat katanya. Ya ini omongan dia, benar atau tidak. Yang jelas kamu bisa cek sendiri di karyawan BRI masalah pinjol. Dan kamu cek sendiri apakah ada BRI menjadi channeling terhadap pinjol. Ya enggak, ada enggak? Itu salah satu kesukaan saya, prestasi saya kepada BRI. Penghargaan saya kepada BRI itu ya. Terus yang berikutnya adalah BRI tidak mau tahu kalau sudah call 6 tidak akan ada guys. Nah, saya kembali lagi tadi perspektif bank tentu ada bank memang ya yang dalam tanda kutip swasta. Saya tidak mau nyebut ini karena nanti kamu akan geruduk bank ini. Itu punya cara atau punya solusi bagaimana orang ini bisa ACC gara-gara pinjol. Tapi solusinya lagi-lagi bukan dibiarkan seperti yang mereka konten kreator itu sampaikan. Tetap harus ada bukti pelunasan. Gitu. Artinya hak prerogatif persetujuan itu kan ada di komite kredit, bukan di Slik OJK. Misalnya gini, kamu sebagai nasabah pinjol gagal bayar nih dah, wes 6 bulan lebih dah. Terus alasannya kamu karena dipakai orang, misal. Kemudian kamu mengajukan di salah satu bank ini. Gimana caranya ACC? Kan kayak gitu. Nah, cara untuk ACC di bank ini berarti harus dilunasi dulu, kemudian dikasih surat pernyataan
bahwa cacatnya stroke OJK ini bukan karakter atau pengaruh dari si calon nasabah tadi atau si kamu itu, tapi itu karena waktu itu dipakai orang dan saya nggak mau, dan akhirnya saya bayar untuk kepentingan saya, akhirnya lolos tuh stroke OJK. Tapi untuk bisa ke sini ya, dalam perspektif bank, untuk bisa ke sini maka yang paling urgent adalah karakter si pengajuan nasabah itu. Mau misal ya, dia pernah ambil kur lancar banget ya, pernah ambil di bank usaha untuk usaha lancar, terus gara-gara pinjol macet, terus pukul 6 ya kan, terus mau pinjam lagi, bisa aja patokannya bukan pada yang macet tapi pada sebelum yang macet itu, gitu ya, paham? Terus yang berikutnya adalah setelah ini setelah ditemukan riwayat bagusnya, ada riwayat bagus di situ, maka dia akan lihat misalnya dari sisi, kalau ini pinjaman dari sisi kolateral atau jaminan masuk apa tidak. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai sebuah pertimbangan khusus sehingga slik OJK pinjol tidak jadi masalah. Tapi bagi BRI yang tadi udah nggak ada ampun, udah jelas nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi catatannya adalah bahwa prerogatif persetujuan bank bukan gara-gara sluk OJK, tapi komite kredit. Ya, di situ ada analis atau ada istilah, ada CO, ada kredit analis, CA, kredit analis atau kredit officer boleh nyebutnya. Terus yang kedua ada ya kepala cabang atau ya pimpinan di situ. Begitu. Jadi dan ini pimpinan pun kan bertingkat. Jadi pinjaman berapa harus persetujuan ini kan. Kalau cuma segini ya nggak usah ke kantor pusat, cukup ke cabang, kan itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apakah slik OJK berpengaruh atau tidak? Berpengaruh tapi tidak menjadi penyebab alasan untuk ditolak. Tapi kalau kamu bilang bahwa itu nggak selesai hanya dengan lobby, ini keliru juga. Nah, itu makanya saya jelaskan tadi dari sisi bagaimana bank melihat pertimbangan-pertimbangan itu sendiri. Jadi konten hari ini tujuannya adalah buat kalian yang gagal bayar pinjol, gak usah panik karena kamu takut nanti ditolak di pinjaman konvensional, kemudian kamu cari utang buat bayar utang. Disitulah kamu terjebak lagi di jeratan pinjol. Nah, itu terjadi pada semua orang biasanya. Rata-rata misalnya mereka karena berpikir ke depan dia pengen banyak modal, dia harus berpikir pada bank-bank besar, sehingga meskipun ekonominya mungkin lagi sulit, dia harus bertahan untuk menjaga nama baik, dan nama baik itu menjadi mahal karena kamu hutang, bayar hutang dengan hutang, berhutang dengan hutang. Itulah yang kemudian menjadi bobrok atau penyebab ekonomi hancur, lebur, apalagi kena pinjol ya. Pinjaman 5 juta jadi sekian yang kemudian itu rugi banget kayak gitu. Jadi pinjol tidak usah dijadikan sebuah kepanikan tersendiri bagi kalian yang hari ini lagi gagal bayar ya. Udah, gagal bayar itu kan udah situasi dan kondisi yang memang harus kita terima. Gagal bayar itu adalah situasi di mana kita memang harus benar-benar pulih lagi. Dan gagal bayar ini bukan suatu kesengajaan kita untuk menjadi orang yang memang tidak sengaja berutang, tidak. Tapi gagal bayar di sini adalah bagaimana kita tidak rugi baik secara ekonomi, fisik, mental, dan segala macam. Sahabat ilmu yang saya hormati, kalian yang ada di grup yang nonton video ini, terima kasih udah support dan saling berbagi kepada teman-temannya. Dan buat yang senior juga sudah pulih mentalnya, semoga rezekinya juga lancar ya. Saya anggap senior karena yang awal-awal masuk di grup. Dan buat kalian yang masih baru masuk grup, silahkan kalian bisa berbagi, boleh chat di situ tapi tidak boleh menyebar link apapun. Ini saya kontenkan supaya kalian tahu bagaimana kami mencoba berikhtiar. Ya, saya sudah hubungi staf-stafnya ya, menteri, link ini saya sampaikan ya, semoga ada respon. Saya bahkan sudah bikin konten untuk surati Pak Prabowo. Semua sudah saya lakukan demi apa? Demi bagaimana kalian bisa kuat secara mental dan tidak ada berita-berita yang seperti itu yang bunuh diri dan macam-macam. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan tentu bantu support channel ini, bantu komentar, like, dan sebar. Dan nanti kita akan berusaha terus bagaimana kita bisa
pada visi besar kita, yaitu bisa pulih secara ekonomi tanpa harus bergantung pada pemerintah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.